Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hardianti Hasana Putri, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Riau. Di video kedua ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai konsep teori sastra. Sebelum masuk ke teori sastra, kita harus tahu dulu nih, dalam studi sastra terdapat 3 cabang ilmu, yakni sejarah sastra, kritik sastra, dan teori sastra. 3 hal tersebut tentu saja saling berkaitan satu sama lain dan menjadikan karya sastra sebagai sumbernya. Nah, gimana sih maksud dari ketiga cabang tersebut? Yang pertama, sejarah sastra. Sejarah sastra merupakan bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Di dalamnya dipelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu, para sastrawan yang mengisi arena sastra, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Yang kedua, kritik sastra. Kritik sastra adalah salah satu cabang studi sastra yang berkaitan dengan ilmu sastra dan penciptaan sastra. Kritik sastra ditujukan untuk memperbaiki atau mengoreksi sebuah karya sastra. Perbaikan tersebut bisa mencakup ragam bahasa yang digunakan hingga penulisannya. Yang ketiga, teori sastra. Teori sastra merupakan salah satu cabang ilmu sastra yang mempelajari mengenai prinsip, hukum, kategori, serta kriteria sebuah karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Teori sastra berasal dari 2 kata, yaitu teori dan sastra. Teori adalah pendapat, cara, dan aturan melakukan sesuatu. Teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas juga ilmiah. Kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari akar kata sas, berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, atau instruksi. Sedangkan akhirantra menunjukkan alat atau sarana. Hingga saat ini, teori sastra telah berkembang menjadi beberapa, yakni teori strukturalisme, teori mimetik, teori kebutuhan, teori feminisme, teori semiotika, dan teori stilistika, yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sejalan dengan perkembangan karya sastra, maka teori sastra juga turut berkembang dengan kerangka tertentu. Setiap teori memiliki asumsi dan tujuan yang sama, yakni mengungkap makna yang ada di dalam sebuah karya sastra. Mungkin sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.